Hai Positive People, kita melanjutkan share pengajaran kita dalam kisah Natal di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." 2000 tahun yang lalu, ada seorang pasangan muda yang baru saja bertunangan bernama Yusuf dan Maria. Hari-hari mereka lalui begitu manis, begitu indah, begitu mesra, begitu baik. Setiap kali Yusuf ngajak Maria makan, Maria berkata oke. Tiap kali Yusuf ngajak Maria jalan-jalan, Maria berkata oke. Sampai malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus." Sejak hari itu, benih Allah ada dalam rahim Maria. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, terjadi perubahan bentuk tubuh Maria sehingga perut Maria makin besar. Ketika perut Maria mulai makin besar, Yusuf mulai curiga. Dan Maria mulai menjelaskan kronologisnya di mana malaikat Tuhan datang kepada saya dan saya akan mengandung seorang anak laki-laki dari Tuhan. Yusuf berkata, bagaimana mungkin? Sejarah pernah menulis orang di usia lanjut masih bisa melahirkan, tapi karena hubungan suami istri. Tapi sejarah tidak pernah menulis di mana ada seorang wanita hamil tanpa campur tangan laki-laki. Jadi Yusuf memiliki question mark yang besar, tanda tanya yang besar. Jangan-jangan Maria berselingkuh. Itu sebabnya Yusuf secara diam-diam, karena dia tidak bisa terima Maria hamil, bukan karena dia, mengambil keputusan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Sampai kemudian Yusuf lelah dan akhirnya tertidur. Malaikat Tuhan berkata dalam Matius 1 ayat 20, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus." Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, "Yusuf anak Daud, belajarlah menerima Maria sekalipun dia gak lagi perawan. Yusuf anak Daud, belajarlah menerima anak yang sekalipun bukan dari benihmu. Yusuf anak Daud, belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit untuk dimengerti." Pesan Tuhan yang sama datang kepada kita semua. Mungkin pesan ini muncul 2000 tahun yang lalu, tapi pesan ini masih relevan buat kita semua. Belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti. Mungkin tahun ini merupakan tahun yang paling berat dalam hidupmu. Engkau ngalami bisnismu gak jalan. Engkau ngalami di mana dipecat, ngalami redundansi dari perusahaan, Anda kehilangan pekerjaan. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit untuk dimengerti. Mungkin kau ditinggalkan orang yang kau cintai. Firman Tuhan yang sama datang kepada kita. Belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti. Mungkin dokter memvonis Anda punya penyakit tidak sembuh lagi sama sekali. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu, datang kepada kita. Belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti. Mungkin dengan bertambahnya usia, besok masuk tahun baru lagi, uban kita makin bertambah, kulit kita makin keriput, daya ingat kita mulai menurun. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit untuk dimengerti. Mungkin kau menikahkan anak terakhirmu di tahun ini. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Sekalipun kau mungkin lonely, sebatang kara, tinggal di rumah sendirian, firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit untuk dimengerti. Orang yang bahagia
Ada orang yang bisa menerima kekurangannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangannya. Saya teringat sekali sekitar berapa tahun yang lalu ketika saya diundang melayani di Hong Kong. Saya dibelikan tiket penerbangan lumayan bintang 5. Saya duduk di economy class. Cuman waktu mendarat kondisi saya dalam keadaan flu. Dalam keadaan mau mendarat ada pressure, kemudian air di hidung saya masuk ke telinga sebelah kanan. Sehingga telinga saya mulai bindeng karena ada air. Saya coba keluarkan dengan lompat-lompat dan kemudian siram air dari luar. Tetap tidak hilang. Saya pelayanan hari Jumat, Sabtu, Minggu di Hong Kong, pulang kembali ke Jakarta hari Senin. Juga masih gak hilang. Dan kemudian mengganggu sekali karena pendengaran saya jadi sedikit gak tajam. Dan kemudian saya pergi ke dokter THT. Dan dokter THT berkata, ini harus dibedah, dibelek gendang telingamu untuk disedot airnya. Awalnya saya coba minta diterapi dulu dengan radiasi. Saya udah lakukan itu kira-kira 1 bulan. Gak sembuh juga, tetap ada air di gendang telinga. Dan kemudian dokter bilang, kalau kamu mau sembuh ya harus dioperasi, dibelek gendang telingamu. Dan kemudian baru kamu dipasangkan tube, supaya kalau kamu sering berpergian itu gak lagi sampai air masuk dalam telingamu. Akhirnya mau gak mau saya gak ada pilihan. Saya lakukan operasi lokal dan kemudian dipasangkan tube. Dan dokter berkata, selama 2 tahun kamu gak boleh berenang. Dan saya punya hobi, salah satu olahraga itu berenang. Jadi saya kalau berenang itu kepala di atas, rasanya pegel minta ampun. Dan kemudian 2 tahun berjalan. Kemudian saya pergi ke dokter THT, saya cek apakah tube-nya itu sudah lepas atau belum. Karena saya rindu sekali untuk kembali berenang. Dan kemudian dicek, tube-nya sudah hilang. Udah ketelen dan kemudian gendang telinga sudah tertutup kembali. Dan saya bisa berenang kembali. Tapi sejak saat saya dioperasi dan sampai hari ini, saya punya kualitas pendengaran mulai sedikit turun. Dan saya berkata, Tuhan, saya pengen sekali punya pendengaran yang lebih jelas. Kata Tuhan, belajarlah menerima kenyataan, sekalipun sulit untuk dimengerti. Dan saya mulai belajar untuk mensyukuri, dan life must be go on, hidup ini harus terus berjalan. Dan akhirnya saya gak mulai fokus lagi pada kekurangan saya. Saya mau fokus pada apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan untuk saya kembangkan. Dan hari ini puji Tuhan, saya tetap bisa jadi berkat bagi banyak orang melalui apa yang saya presentasikan, melalui apa yang saya hidupin, dan melalui bahkan apa yang saya kerjakan. Saya percaya hari ini kalau kita belajar menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti, maka ada semangat, ada kekuatan untuk kita bisa mengerjakan yang menjadi bagian kita. Saya teringat dengan Ayub ketika Ayub kehilangan orang yang dicintai, 10 anak kandungnya, ketika Ayub kehilangan harta bendanya, ketika Ayub kehilangan kesehatannya, sehingga istri gak bisa terima dengan keadaan keluarganya. Yang saya belajar dari Ayub, dia datang kepada Tuhan, dia gak meninggalkan Tuhan. Kalau Anda kehilangan orang kau cintai, kalau Anda kehilangan harta benda, kalau kau kehilangan kesehatan, pasti udah gak ada Tuhan. Tuhan kita jadi murtad. Tapi yang dilakukan sama Ayub, dia datang sama Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Apa yang terjadi ketika Ayub belajar menerima kenyataan, bersyukur dengan keadaan, life must be go on. Dia terus mengerjakan menjadi bagiannya. Sebagai seorang pengusaha, dia tetap kerja. Sebagai seorang suami, dia tetap mengasihi istrinya. Dan yang menarik, berjalan waktu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan mengembalikan 7 anak laki-laki yang mati, meninggal, digantikan dengan 7 anak laki-laki yang paling ganteng. 3 anak perempuan yang meninggal, Tuhan gantikan dengan 3 anak perempuan yang paling cantik di dunia. Dulu Ayub punya 7.000 domba. Begitu dia bisa melatih masa pahit, Tuhan gantikan jadi 14.000 domba. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia bisa melatih masa pahit, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melatih masa pahit, Tuhan gantikan jadi 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Begitu bisa melatih masa pahit, Tuhan gantikan jadi 1.000 keledai. Persis 2 kali lipat. Saya percaya ketika kita bisa menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti,
bersyukur dengan keadaan kita, dan terus antusias mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, saya percaya Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan dan hormat bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka perjalanan tangan pengharapan sepanjang tahun 2020 dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia.